Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alman Musir dengan NIM 2107521. Oke, di sini saya akan memaparkan progres tugas akhir saya yaitu tentang game Eco Warrior. Di sini ada sprite-nya dan blok-blok codingnya. Ini sprite kedua, sprite ketiga, sprite keempat, sprite kelima, sprite keenam, sprite tujuh, seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Ini tempat sampahnya. Oke, nah ketika dimulai ini akan menjadi seperti ini. Siapa kamu? Di sini saya memasukkan nama saya sebagai contoh. Kita klik siap. Nah, di sini kita bertugas untuk mengumpulkan sampah-sampah. Sini udah ada 3 macam sampah yang dimana itu organik, eh, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Di sini juga ada 3 tempat sampah, ada tempat sampah hijau untuk sampah organik, sampah biru untuk sampah yang didaur ulang, dan tempat sampah eh, silver ini untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita di sini menggerakkan dengan kursor. Nah, seharusnya di sini tuh saya sudah membuat blok yang ketika sampahnya didekatin itu bakal muncul message tentang informasi sampah itu, dan dimana pertanyaan pertanyaan muncul tentang eh, tempat sampah yang cocok untuk membuang sampah tersebut. Tapi ternyata di sini tidak ada muncul ya Pak. Mungkin di sini saya masih salah dalam penempatan blok codingnya, jadi nanti bakal saya diperbaiki lagi. Nah, namun nantinya tuh ketika ada pertanyaan muncul untuk sampah ininya, nantinya akan ada perintah untuk mengklik setiap tempat sampah ini. Nah, misal ketika saya mengklik tempat sampah hijau ini akan muncul seperti ini. Ketika saya mengklik tempat sampah biru akan seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja Pak untuk progres aplikasinya. Terima kasih. Oke, Bapak, di sini izinkan saya Taman Mesir memaparkan progres artikelnya. Nah, untuk latar belakangnya, lingkungan yang bersih dan sehat adalah fondasi penting dalam menciptakan kualitas hidup yang baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Meningkatnya jumlah sampah di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dasar, menjadi masalah yang mendesak untuk ditangani. Anak-anak yang sejak dini diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya akan lebih memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan. Sebab itu, pada pemilihan sampah menjadi 2 kategori utama: sampah-sampah organik dan non-organik, merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Artikel itu bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya di sektor dasar, serta dampak positif yang dihasilkan oleh kebiasaan ini. Lalu, lalu ini ada pemilahan sampah menjadi organik dan non-organik adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun-daunan dapat
terurai secara alami, sedangkan sampah non-organik seperti plastik, kertas, dan logam membutuhkan proses daur ulang agar dapat digunakan kembali. Michael Progard, seorang pakar dalam bidang desain lingkungan dan ekonomi sirkular, dalam bukunya Cradle to Cradle 2002, menyatakan bahwa pemilahan sampah adalah kunci untuk mewujudkan ekonomi sirkular, di mana sampah tidak dianggap sebagai sampah tetapi sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Membuang sampah pada tempatnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar menjaga kebersihan fisik. Ini adalah tindakan sederhana yang apabila dilakukan secara konsisten akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sosial yang lebih bertanggung jawab. Menurut Dr. Dwi Santosa, seorang pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada, dalam jurnal pengelolaan sampah di sekolah dasar, sampah yang tidak dikelola dengan baik di lingkungan sekolah dapat menjadi sumber penyakit, terutama pada anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah. Oleh karena itu, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus diajarkan sejak dini untuk mengurangi potensi risiko kesehatan. Selain itu, dengan membiasakan siswa untuk memisahkan sampah organik dan non-organik, mereka turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam. Dr. Maria Harini dalam penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Pendidikan Lingkungan menekankan bahwa mengajarkan pemilihan sampah sejak dini tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan tetapi juga membantu membangun karakter siswa yang lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi. Mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya harus dimulai sejak usia dini. Penelitian yang diterbitkan oleh Environmental Educational Research menunjukkan bahwa program pendidikan lingkungan di sekolah dasar terbukti efektif dalam membentuk perilaku ramah lingkungan pada siswa. Ketika anak-anak diberi pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga keberhasilan dan memisahkan sampah, mereka lebih cenderung untuk membawa kebiasaan tersebut ke rumah dan masyarakat mereka. Program pendidikan lingkungan yang mengedepankan kebersihan seperti pemilihan sampah dapat membantu anak-anak memahami pentingnya peran mereka dalam melestarikan bumi. Herman Scheer, seorang ahli energi terbarukan, dalam bukunya The Solar Economy 2005, mengemukakan bahwa anak-anak yang dididik untuk memilah sampah dan menjaga kebersihan tidak hanya menjadi agen perubahan lingkungan di masa depan, tetapi juga berperan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar akan keberlanjutan. Untuk metode yang digunakannya itu deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa sekolah dasar dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan penggunaan media Scratch. Partisipan penelitiannya itu berjumlah 5 orang siswa di kelas 4. Untuk mengukur hasilnya, peneliti menyebarkan media Scratch untuk melihat kemampuan emosional, minat belajar siswa, apakah siswa mampu memahami materi, dan apakah mampu mengerjakan soal yang sudah tersedia pada Scratch tersebut, atau mungkin sebaliknya. Terima kasih. Sekian pemaparan progres dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.